Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali dengan doa firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kebesaran dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Kuduskan segenap tubuh jiwa hamba-Mu supaya hamba-Mu layak di hadapan-Mu. Demikian jemaat-Mu Engkau kuduskan supaya kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa, dan pakai hamba-Mu, Engkau sertai dan Engkau urapi, karuniakan roh hikmat marifat, supaya ketika hamba-Mu memaparkan firman Tuhan, firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami, Hamba berdoa, Hamba siap memaparkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap survive, karena anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semuanya dapat berinteraksi kembali melalui firman Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni tentang rahasia kekuatan Habakuk. Sekali lagi, rahasia tentang kekuatan Habakuk. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Sekali lagi, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon aren tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Rahasia kekuatan Habakuk. Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel adalah bangsanya sendiri ditindas oleh musuh-musuhnya. Tentu saja ini atas seizin daripada Tuhan. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya dan menjalankan tugasnya selaku nabi bagi bangsa Israel, umat Tuhan, dengan maksimal dan dengan optimal. Masa-masa yang sukar di mana musuh senantiasa menindas atas seizin Tuhan membuat semua aspek kehidupannya sangat terpengaruh. Ladang yang biasanya sumber penghasilan utama kehidupannya sekarang tidak lagi membuahkan hasil, tidak ada lagi pendapatan di dalamnya, tidak ada lagi harapan di dalamnya. Ternak yang menjadi harta kekayaannya terhalau dari kurungannya. Sekarang tidak ada lagi income baginya sendiri, tidak lagi sumber pendapatan bagi Nabi Habakuk. Sementara itu, dia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan primer dari hari ke hari. Habakuk hidup dan melayani dalam sebuah kapasitas seorang nabi yang sangat sulit untuk dipahami, karena dalam situasi kondisi yang sangat-sangat sukar. Di pasal 1 ayat 2-4, dia bertanya kepada Allah, mengapa Allah seolah-olah diam saja? Mengapa seolah-olah Allah tidak mau berbicara kepadanya? Ketika kejahatan merajalela dan orang fasik semakin bertambah banyak,
Ketika Allah menjawab bahwa ia akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang menghukum umat Tuhan, yang berbuat jahat. Pasal 1 ayat 5 sampai 11. Habakuk kembali bertanya kepada Allah. Ia heran, mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umat Tuhan. Meskipun tentunya umat Tuhan melakukan kejahatan yang menurut anggapan Habakuk tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan bangsa Kasdim yang notabene tidak mengenal Tuhan. Ia sangat heran mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk kemudian memerangi, menghukum umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, yakni bangsa Israel. Kejahatan bangsa Kasdim sendiri dijelaskan Habakuk dalam pasal 1 ayat 15 sampai 17. Dan sini Habakuk benar-benar dalam kondisi kerohanian yang kritis. Bukankah hal-hal seperti ini juga banyak dialami oleh umat Tuhan? Banyak kita alami hari-hari ini. Krisis global sedang terjadi belakangan ini. Pandemik secara universal yang belum pulih sampai hari ini tentunya menimbulkan dampak yang sangat kompleks di dalam aspek kehidupan manusia secara universal. Begitu banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, baik di negeri kita maupun juga di mancanegara. Dan tentu ini sudah menjadi sebuah keterbukaan yang dapat diamati secara langsung. Dan oleh sebab itu maka banyak pengangguran terjadi di mana-mana yang mengakibatkan kejahatan semakin bertambah-tambah. Sehingga kenyamanan, kedamaian, ketentraman sangat sulit untuk kemudian tercipta di dalamnya. Pendek kata, zaman kita sekarang amat mirip dengan zaman Habakuk. Namun Habakuk bisa tetap kuat, bisa tetap eksis dan survive. Tentunya bukanlah sesuatu yang kebetulan. Dan ini juga bukan sesuatu perkara yang ringan. Tentu Habakuk memiliki rahasia yang sangat mendalam. Sekarang kita mau perhatikan apa rahasia Habakuk untuk tetap kuat di masa-masa sukar. Yang pertama adalah dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 bagian A. Dikatakan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekali lagi bersorak-sorak di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagi bangsa Yehuda yang hidupnya bersumber dari sektor pertanian dan peternakan yang ditulis dalam ayat 17, sedang dalam situasi yang sangat sukar, di mana satu pun dari sumber pendapatan itu yang setiap musim, yang setiap tahun sebelumnya selalu menghasilkan dengan berlimpah-limpah, sekarang zaman Habakuk maka hal itu berubah dengan sangat drastis. Satu pun dari sumber penghasilan utama itu benar-benar tidak menghasilkan. Semuanya nihil daripada penghasilan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan pohon ara, buah-buahan dan minyak merupakan produk-produk pilihan mereka. Kemudian lebih daripada itu, ladang yang tidak menghasilkan, makanan dan ternak yang musnah sekarang.
nyambut kebutuhan primer, kebutuhan utama bagi mereka, sekaligus terkait dengan ibadah mereka di bait Allah yang pasti melibatkan minyak, gandum, dan kurban bakaran yang berasal dari ternak-ternak mereka. Lebih jauh, semua komoditas tersebut berhubungan dengan perjanjian antara Allah dan umatnya, yakni bangsa Israel sendiri. Komoditas tersebut adalah hasil perjanjian dan digunakan dalam berbagai hari raya untuk memperingati perjanjian tersebut. Inilah yang dilakukan secara turun-temurun oleh bangsa Israel terhadap Allah mereka dan juga Allah Sang Pencipta langit, bumi beserta isinya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pendek kata, situasi ini secara nalar sulit dihadapi oleh Habakuk maupun setiap warga masyarakat di Yehuda pada saat itu. Namun aneh bin ajaib, situasi di atas situasi yang tengah dialami oleh Habakuk tidak mampu merampas sukacita Tuhan dari dalam diri Habakuk. Ini luar biasa, ini sangat menarik untuk kemudian kita telaah, untuk kita kaji bagaimana kemudian apa yang dialami oleh Habakuk dalam hal-hal sukar seperti ini, di mana sukacitanya dalam Tuhan itu tidak bergeser, tidak berkurang, dan ini menjadi satu harapan agar kita juga dapat mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan dan dialami oleh seorang hamba Tuhan, yakni Nabi Habakuk. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan bahwa Nabi Habakuk tetap bersukacita bukan karena kepemilikan atau sesuatu yang datangnya daripada Allah, tetapi sukacita Nabi Habakuk bersumber dan berpusat kepada Allah itu sendiri. Ini sungguh luar biasa. Seringkali kita mendapatkan sukacita atau kegembiraan karena hasil yang dilihat oleh mata, karena sesuatu yang bersumber daripada Tuhan sebagai sebuah kebanggaan. Lalu kita bersukacita, tapi di sini Habakuk bersukacita bukan karena sesuatu yang dilihat oleh mata, akan tetapi dia bersukacita karena bersumber dan berpusat kepada Allah itu sendiri sebagai sumber dari segala sesuatu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, ia tetap merasa cukup walaupun ia hanya memiliki Allah saja. Dan ini merupakan sesuatu yang istimewa yang didapat suatu pelajaran dari Nabi Habakuk. Meskipun tidak ada sesuatu sebagai sebuah pemilikan, meskipun tidak ada sesuatu yang dapat dihasilkan, namun dia masih memiliki satu yang tidak mungkin untuk hilang, yakni Allah yang menjadi kepemilikannya secara permanen, secara kekal, dan secara pribadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun pengalaman hidup dari John Wesley, seorang pelopor gerakan metodis yang sangat menentukan hidupnya, salah satunya adalah perjumpaannya secara pribadi dengan kelompok kaum Moravian di suatu kapal di mana ia tumpangi bersama-sama. Waktu itu ia diangkat sebagai pendeta untuk melayani kaum pendatang di Amerika. Dalam perjalanan, kapal yang ia tumpangi dilanda oleh badai besar di tengah Samudra Atlantik. Semua orang panik, semua orang cemas, semua orang teriak histeris, ketakutan. Kecuali kelompok Moravian yang tetap memuji Tuhan, yang tetap bersorak-sorak dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ketika John Wesley bertanya mengapa mereka begitu tenang dan malah bersukacita di tengah badai, mereka ganti bertanya kepada John Wesley, apakah engkau mengenal Yesus Kristus?
Apakah engkau tahu bahwa ia adalah anak Allah? Apakah engkau yakin bahwa engkau diselamatkan? Pengalaman itu menuntun John Wesley pada pertobatan sejati. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Nabi Habakuk dan juga yang dialami oleh kelompok Moravian ini berbeda daripada kenyataan secara umum. Berbeda dengan hal-hal yang lazimnya dialami oleh masyarakat luas. Namun meskipun berbeda, bukan berarti hal itu ada sesuatu yang tabu, bukan berarti sesuatu yang dilarang, tapi justru sebaliknya sesuatu yang istimewa, yang bisa memberikan dampak yang terbaik kepada orang lain, yang bisa memberikan dampak sesuatu yang menyelamatkan orang lain. Dan dalam hal ini bagaimana kelompok Moravian yang bisa memberikan dampak yang positif kepada John Wesley. Dan dalam hal ini John Wesley kemudian mengalami perjumpaan dengan Allah yang disembah juga oleh kaum Moravian dan juga yang disembah oleh Nabi Habakuk. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berikutnya pertanyaan yang sama, apa rahasia Habakuk tetap kuat di masa-masa yang sukar? Yang berikutnya, beria-ria di dalam Allah. Habakuk pasal 3 ayat 18b. Habakuk sedang menyuarakan bahwa dia akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkannya. Wow, sungguh luar biasa. Ini suatu pengharapan yang pasti pada janji penyelamatan Allah. Tuhan adalah tempat keselamatannya, bukan yang lain. Dan Tuhan yang menyelamatkan Habakuk. Nah, pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang tidak sia-sia. Dan pengharapan seperti ini yang sedang dipercakapkan oleh Habakuk. Dan pengharapan yang sama dibangun oleh setiap orang percaya, yakni pengharapan yang sejatinya Anda dan saya harus membangunnya di dalam situasi dan kondisi dalam setiap zaman, lebih di masa-masa sukar pada hari-hari ini. Nah, saudara, pengharapan kepada Tuhan saja itulah yang harus dibangun dalam perjalanan hidup orang percaya. Dan kalau kita perhatikan di sini, maka orang percaya boleh saja Tuhan izinkan hidupnya susah. Orang percaya boleh saja Tuhan izinkan hidupnya menderita. Orang percaya boleh saja tidak memiliki penghasilan yang maksimal, bahkan minim penghasilan. Dan orang percaya boleh saja Tuhan izinkan hidupnya mungkin dikecewakan oleh dunia ini. Namun setiap orang percaya tidak boleh berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sama seperti yang sudah diperhatikan oleh Nabi Habakuk. Jadi saudara dan saya juga tidak boleh berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan walaupun situasi dan kita alami hari-hari ini sukar sepertinya untuk kita berharap kepada Allah. Namun Nabi Habakuk dimampukan untuk tetap berharap kepada Allah. Dan Anda dan saya oleh anugerah Allah dimampukan juga untuk tetap berharap kepada Allah. Kita akan memperoleh kekuatan untuk terus melihat karya Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekarang yang ketiga adalah Tuhan sumber kekuatan. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Sekali lagi, Tuhan sumber kekuatan. Habakuk pasal 3 ayat 19. Ini merupakan suatu pengakuan sekaligus statement dari Habakuk di ujung pergumulannya yang amat sangat panjang dan amat melelahkan. Segala pertanyaan tentang Tuhan
dan situasi dan kondisi yang sangat sukar berakhir di sini. Di dalam ayat yang ke-19 ini mengunci bagaimana kemudian pergumulan yang panjang dialami oleh seorang Nabi Habakuk. Segala pertanyaan tentang Tuhan dan situasi kondisi yang sangat sukar untuk diterima oleh nalar berakhir di sini. Nabi Habakuk bangkit dari rasa galaunya dan mengakui apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Nabi Habakuk tidak protes. Nabi Habakuk kemudian tidak menolak bagaimana kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan terhadap umatnya, walaupun secara nalar itu sulit untuk diterima. Namun kemudian Nabi Habakuk dapat mengakui bahwa apa yang dilakukan Tuhan atas umatnya benar-benar terwujud, karena menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk tentu saja tidak dapat bersukacita jikalau matanya ditujukan dari hasil pohon-pohonan, dari hasil ladang, dari hasil ternak yang dia bangun, yang dia usahakan selama ini. Namun di sini dia tetap bersukacita kepada Tuhan karena imannya, pengharapannya maka ditujukan dan berpusat kepada Tuhan. Itulah kunci, itulah rahasia sehingga Nabi Habakuk tetap bersukacita dalam Tuhan meskipun di masa-masa yang amat sangat sukar. Dan Anda dan saya sejatinya juga dapat bersukacita di dalam Tuhan, bukan karena situasi dan kondisi, bukan karena masa-masa yang memungkinkan kita untuk bersukacita. Akan tetapi walaupun situasi dan kondisi yang sukar, walaupun keadaan seperti pandemi yang berkepanjangan sampai hari ini, yang tentu saja memberikan dampak negatif kepada semua aspek kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita pegang, bahwa Anda dan saya tetap bisa bersukacita kepada Tuhan oleh karena mata iman kita, hati kita, pengharapan kita tetap kita tujukan, tetap berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, adapun rahasia kekuatan Habakuk untuk tetap kuat, untuk tetap eksis, untuk tetap survive di masa-masa sukar adalah bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah, dan Tuhan sumber kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang terus mengajarkan kepada kami dan meneguhkan serta memeteraikannya supaya menjadi rema bagi kami semuanya. Mampukan kami mengimani firman-Mu, hidup dan berjalan on the track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan. Terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus, Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, memberkati dan menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.